berdoa dulu. Yuk berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kalau sudah berdoa, sekarang ibu mau ngecek nih siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Anissa. Nggak ada, Bu. Anissa lagi sakit. Oh, Anissa lagi sakit. Semoga cepat sembuh ya. Ya, Bu. Terus Robi. Robi juga lagi nggak berangkat. Mana Robi? Nggak tahu, Bu. Oh ya udah. Selanjutnya Istiana. Hadir, Bu. Iya, pinter Istiana hadir ya. Jadi kalau sudah di absen sekarang semoga yang lagi sakit tadi cepat sembuh, yang belum berangkat semoga cepat berangkat kembali ya. Iya, Bu. Diajak ya Istiana temannya. Iya, Bu. Ya pintar. Kalau gitu sebelum ibu memulai pembelajaran, Istiana bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Iya pintar. Sudah sarapan sayang? Udah. Ya sudah, kalau sudah sarapan semua berarti kita sekarang sudah siap belajar ya. Iya, Bu, siap. Kita belajar tema 8, subtema 3 tentang lingkungan dan mata pencarian penduduk. Dibuka halaman 19. Nah, di sini itu materinya lingkungan dan mata pencarian penduduk. Lingkungan itu semua hal yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat. Nah, kalau mata pencarian penduduk itu kayak sama saja dengan pekerjaan orang-orang di lingkungan sekitar kita ya. Iya. Ingat tadi apa mata pencarian penduduk? Pekerjaan. Iya, pinter. Nah, Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan dengan kondisi fisik dan sosial yang beragam. Ibu mau tanya, kalau beragam itu apa sih? Bermacam-macam, Bu. Iya, pinter, bermacam-macam, banyak ragamnya, banyak anekanya ya. Jadi Indonesia itu kaya dengan kepulauan dan kondisi fisik. Kondisi fisik itu kondisi yang bisa kita lihat. Iya. Nah, kondisi fisiknya itu banyak, tidak cuma satu ya, anak-anak. Iya, Bu. Kondisi fisik itu biasanya berhubungan dengan iklim, topografi, dan sumber daya alam. Selanjutnya, sementara kondisi sosial itu biasanya berhubungan dengan komposisi penduduk, terus kegiatan ekonomi masyarakat, dengan kebudayaan yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan perbedaan kondisi setiap wilayah di Indonesia yang bisa menyebabkan kegiatan ekonomi penduduknya sangat beragam atau banyak jenisnya. Yang pertama, jenis mata pencarian penduduk berdasarkan kondisi fisik lingkungan di Indonesia. Yang pertama ada kondisi fisik dataran rendah. Nah, ini ada yang tahu dataran rendah itu apa? Yang dataran yang tidak tinggi. Iya, yang tidak tinggi, betul tidak salah. Tapi lebih tepatnya dataran rendah itu biasanya menyediakan lahan yang baik untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Oleh karena itu banyak penduduk di dataran rendah yang bekerja sebagai petani dan peternak. Dagang, Bu. Iya, pedagang juga bisa. Sebetulnya ada lagi di dataran rendah itu selain yang sudah disebutkan Istiana tadi, karena dataran rendah itu biasanya banyak tempat industri dan untuk bisnis. Jadi di dataran rendah itu bisa berkembang juga perusahaan, pabrik. Nah, sebagian orang yang ada di wilayah dataran rendah bisa juga jadi buruh dan Karyawan. iya, buruh dan karyawan. Dari pabrik di sekitar dataran rendah. Jadi seperti itu ya. Istiana sudah paham? Iya, Bu. Iya, pintar. Kalau sudah paham, kita
Biasanya di dataran tinggi itu iklim atau cuacanya sejuk. Terus di dataran tinggi juga biasanya menyediakan lahan yang baik untuk kegiatan pertanian, terutama untuk perkebunan, seperti Kebun teh. iya pinter. Dataran tinggi itu kalau tadi Istiana punya konsep kalau dataran rendah itu yang tidak tinggi, berarti untuk mengingat laginya Istiana boleh mengingat kalau dataran tinggi itu dataran yang Tinggi kayak gunung. iya pinter. Nah biasanya ada kebun teh, terus ada kebun kopi. Terus di sana juga banyak ditanami sayur-sayuran ya. Iya. Tapi selain kebun-kebun yang tadi Ibu sebutkan juga, di dataran tinggi itu bisa digunakan untuk kegiatan Peternakan apa? peternakan. Sebentar ya. Tadi sudah dijelaskan ada pertanian, ada perkebunan. Di sini ada pertanian sayuran. Sawi ada, Bu? Ada sayang. Nah, di sini perkebunannya ada kebun teh dengan Kopi. biasanya ya. Iya. Nah, kalau di peternakannya ini, Istiana kalau di dataran tinggi itu ada peternak sapi. Sapi yang itu menghasilkan susu. Iya, betul. Sapi itu bisa menghasilkan susu. Istiana suka minum susu? Bukan. Ada dagingnya Ada dagingnya daging. juga. Istiana suka makan daging? Suka. Sayur-sayuran Istiana makan nggak? Makan. Iya, biar tetap sehat. Nah, kalau teh sama kopi biasanya Istiana sukanya apa? Teh. Iya, pintar. Nah, teh itu biasanya dari perkebunan dataran Tinggi. Nah, jadi mata pencarian orang-orang yang ada di dataran tinggi sana atau orang-orang yang di sekitar pegunungan biasanya sebagai peternak, petani, atau dia memiliki kebun. Iya, tukang kebun atau penggarap kebun ya. Iya. Pinter. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga ya. Iya, Bu. Ini ditulis dulu, Bu. Oh iya, boleh ditulis saya. Ibu kasih waktu 5 menit ya, nggak boleh lama-lama. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, daerah pegunungan. Nah, kalau tadi dataran tinggi itu sama sih sebetulnya seperti gunung, tapi lebih ke arah orang-orang yang ada di sekitar pegunungan itu. Tapi kalau ini daerah pegunungan, berarti lebih khusus di gunungnya itu sendiri ya. Di Gunung Puncak. Iya sayang. Nomor 3 kita tulis dulu, daerah pegunungan. Nah, di daerah pegunungan ini karena cenderung bergelombang, daerah pegunungan ada yang subur dan ada yang nggak subur. Nah, kalau misalnya tadi di dataran tinggi kan kayaknya subur ya, soalnya ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan. Nah, kalau di daerah pegunungan ini tidak semuanya iya dingin, terus tidak semuanya lahannya bisa digunakan karena ada yang subur dan ada yang tidak. Orang-orang yang ada di daerah pegunungan itu bermata pencarian di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Soalnya kalau di gunung-gunung kan banyak hutan ya. Iya, ada Iya. pohonnya. Iya, ada banyak pohon, ada banyak binatang, tapi biasanya lebih ke kehutanan, berarti lebih ke tebang kayu,
Biasanya masyarakat di sana itu bermata pencarian sebagai tukang tambang atau penambang. Tambang apa, Bu? Tambang apa sayang di sana? Kalau di gunung itu biasanya ada tambang kapur. Ya? Ya, pasir ada? Ada sayang. Sudah paham? Ya. Nah, jadi di daerah pegunungan yang harus diingat sama Istiana itu ada dua lahan. Yang pertama ada jenis lahan subur, yang kedua ada jenis lahan tidak subur. Ya, pintar. Istiana mau ditulis? Udah, Bu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang terakhir, yang keempat, daerah pantai dan pesisir. Yang keempat itu ada daerah Pantai. pantai dan pesisir. Berarti di laut itu. Iya, pintar. Daerah pantai dan pesisir itu bisa laut. Pintar banget. Selanjutnya kita bahas ya, mata pencarian penduduk di daerah pantai dan pesisir dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam di sekitarnya. Coba, apa sih potensi yang ada di daerah pantai dan pesisir? Banyak ikan, Bu. Pinter. Kalau banyak ikan berarti biasanya orang-orang di sana jadi apa? Jadi nelayan. Pinter. Menangkap Jadi ikan. nelayan. Pinter. Nelayan itu kan nyari ikan ya? Iya. Iya, di pantai dan di laut itu kan banyak ikan. Pintar sekali. Selanjutnya, selain itu juga, selain sebagai nelayan, mereka juga bisa menjadi petani tambak. Kepiting berarti. Iya, kepiting. Karena kan di laut, ya. Terus selain petani tambak, mereka juga bisa memanfaatkan atau menjadikan mata pencarian mereka sebagai pembuat garam. Jadi selain nelayan dan petani tambak, di sana ada satu potensi lagi yang tidak dimiliki oleh dataran yang tinggi rendah yang ibu sebutkan tadi, yaitu menjadi pembuat garam. Pintar. Karena garam hanya dihasilkan di laut, ya. Jadi kalau daerah pantai dan pesisir itu ada nelayan, ada petani tambak, dan ada pembuat garam. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum pulang, ibu ulas dulu ya dari awal materi yang telah kita pelajari. Jadi tadi kan ada 4 kondisi wilayah fisik di Indonesia yang berbeda yang mempengaruhi mata pencarian penduduk. Yang pertama ada dataran rendah. Biasanya orang-orang yang di dataran rendah apa pekerjaannya? Petani. Pintar. Terus apa lagi? Pedagang. Pintar. Satunya apa lagi? Guru sama karyawan. Pintar. Terus yang kedua ada dataran tinggi. Ingat nggak dataran tinggi apa aja pekerjaannya? Dataran tinggi ada Apa hayo? peternakan, Bu. Iya. Terus tukang kebun. Perkebunan. Ada kebun apa di dataran tinggi? Kebun teh, kebun kopi. Kopi. Pintar. Selanjutnya kalau yang ketiga di daerah pegunungan biasanya dibagi menjadi berapa kata ibu? Dua. Dua. Yang pertama apa? Daerah lahan subur. Iya, Yang pintar. kedua daerah lahan tidak subur. Iya, kalau daerah lahan subur di pegunungan, masyarakatnya kerjaannya ngapain? Sama kayak di daerah dataran tinggi. Jadi Iya. tukang kebun. Iya. Jadi peternak. Pinter. Terus nggak tahu lagi lupa. Jadi petani. Oh iya. Ya. Kalau yang di lahan yang tidak subur, biasanya mereka jadi penambang Kapur. Iya. Sama penebang hutan-hutan. Iya, Perhutanan. pinter. Terus yang terakhir, daerah pesisir pantai. Yang itu lagu itu kan.
yang pinter. Kalau sampai sini Istiana sudah sangat paham, Ibu yakin Istiana sudah tidak bingung lagi. Betul?